Halo, ketemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama membedah kisi-kisi pas bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 bagian kedua. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengupas materi pas untuk teks deskripsi dan teks imajinasi. Dan pada bagian kedua ini kita akan membahas materi pas untuk materi teks prosedur dan teks observasi. Materi soal teks prosedur untuk soal nomor 21, pengertian teks prosedur. Pada soal ini disajikan kalimat definisi tentang sebuah teks. Nah, siswa dapat menentukan jenis teks yang didefinisikan. Kemudian untuk soal nomor 22, jenis-jenis teks. Di soal nomor 22 ini nanti disajikan kutipan sebuah teks. Siswa menyebutkan jenis teks kutipan tersebut. Nanti alternatif jawabannya ada teks prosedur, teks observasi, teks imajinasi, dan teks deskripsi. Untuk bisa menjawabnya, kalian mesti tahu pengertian dari masing-masing teks tersebut. Soal nomor 23, tujuan teks prosedur. Pada soal nomor 23 ini disajikan sebuah kutipan teks prosedur. Siswa dapat menentukan tujuan teks prosedur. Jadi nanti akan ada kutipan sebuah teks prosedur, dan dari kutipan tersebut kalian diminta untuk menentukan apa yang menjadi tujuan dari teks prosedur tersebut. Kemudian untuk soal nomor 24, kalimat larangan. Pada soal nomor 24 ini disajikan kutipan teks prosedur yang memuat kalimat larangan. Siswa dapat menentukan kalimat larangan dalam teks tersebut. Jadi nanti ada satu buah kutipan teks prosedur, di dalamnya memuat satu buah kalimat larangan. Kalian diminta menentukan kalimat larangan tersebut yang mana. Materi soal teks prosedur untuk soal nomor 25, kalimat saran. Disajikan kutipan teks prosedur yang memuat kalimat saran. Siswa dapat menyebutkan kalimat saran dalam teks tersebut. Ada satu buah kutipan teks prosedur, di dalamnya terdapat beberapa kalimat yang diantaranya merupakan salah satu buah kalimat saran. Nah, kalian diminta untuk menentukan yang mana kalimat saran tersebut. Sedangkan untuk soal nomor 26, kalimat perintah. Disajikan kutipan teks prosedur yang memuat kalimat perintah. Siswa dapat menyebutkan kalimat perintah dalam kutipan teks tersebut. Sama, untuk soalnya disajikan satu buah teks prosedur, di dalamnya memuat satu buah kalimat perintah. Kalian diminta menentukan yang mana kalimat perintah yang dimaksud. Materi soal teks prosedur, soal nomor 27, paragraf teks prosedur. Disajikan 4 buah paragraf, siswa dapat menunjukkan satu paragraf yang berjenis teks prosedur. Jadi nanti bentuk soalnya akan ada 4 alternatif pilihan yang masing-masing berupa paragraf. Ada paragraf teks deskripsi, ada paragraf teks observasi, ada paragraf teks imajinasi, dan ada paragraf teks prosedur. Kalian diminta menunjukkan paragraf mana yang termasuk paragraf teks prosedur.
Kemudian soal nomor 28, kata kerja bentuk perintah. Disajikan kutipan teks prosedur yang memuat kata kerja bentuk perintah. Siswa dapat menemukan kata kerja bentuk perintah dalam kutipan teks tersebut. Ada satu buah kutipan teks prosedur. Di dalamnya terdapat beberapa langkah mengerjakan atau membuat sesuatu. Nah, kalian diminta untuk menentukan kata kerja dalam langkah-langkah tersebut yang berbentuk perintah. Kata kerja bentuk perintah misalnya diakhiri dengan partikel kan, lah, dan lain sebagainya. Materi soal teks prosedur, soal nomor 29, judul teks prosedur. Disajikan 4 buah judul teks, siswa dapat menentukan 2 buah judul yang tepat untuk teks prosedur. Jadi di soal nomor 29 nanti akan diberikan 4 buah judul teks. Kalian diminta untuk menentukan 2 buah judul teks yang tepat untuk teks prosedur. Sedangkan soal nomor 30 menyusun teks prosedur. Disajikan langkah-langkah melakukan sesuatu yang susunannya acak. Siswa dapat mengurutkan langkah tersebut sehingga menjadi sebuah prosedur yang runtut. Pada soal nomor 30 ini nanti disajikan salah satu cara membuat atau melakukan sesuatu yang susunannya masih acak. Nah, kalian diminta mengurutkan langkah tersebut sehingga menjadi sebuah teks prosedur yang urut. Berikutnya materi soal untuk teks observasi untuk nomor soal 31. Pertanyaan sesuai isi teks. Pada soal nomor 31 ini nanti disajikan kutipan teks observasi. Siswa dapat menentukan satu buah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam kutipan teks tersebut. Jadi nanti bentuknya ada satu buah teks observasi, kemudian disajikan 4 buah pertanyaan yang salah satu pertanyaan itu jawabnya ada di dalam teks. Nah, kalian diminta menentukan satu pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks tersebut. Kemudian untuk soal nomor 32, gagasan pokok paragraf. Disajikan sebuah kutipan teks observasi, siswa dapat menentukan gagasan pokok kutipan paragraf tersebut. Di soal ini nanti ada satu buah kutipan teks observasi berbentuk satu paragraf. Kalian diminta menentukan gagasan pokok paragraf atau ide pokok paragraf. Gagasan pokok bisa kamu temukan dari kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama biasanya kalau tidak di awal paragraf ya di akhir paragraf. Berikutnya materi soal teks observasi untuk soal nomor 33, kalimat utama paragraf. Di soal nomor 33 ini nanti disajikan sebuah kutipan teks observasi. Siswa dapat menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kalimat utama pada umumnya kalau tidak berada di awal paragraf ya di akhir paragraf. Kemudian untuk nomor soal 34, struktur teks observasi. Pada soal ini nanti disajikan kutipan bagian teks observasi. Siswa dapat menyebutkan nama struktur bagian teks observasi tersebut. Selanjutnya materi soal teks observasi untuk soal nomor 35, kata teknis. Pada soal ini nanti disajikan kutipan teks observasi yang memuat kata-kata teknis. Siswa dapat mendata kata-kata teknis dalam kutipan tersebut. Ya, kata teknis sering juga disebut dengan kata ilmiah, yaitu kata yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu.
Kemudian soal nomor 36, kata benda penjenis. Di soal nomor 36 ini nanti disajikan kutipan teks observasi yang memuat kata benda penjenis. Siswa dapat menyebutkan kata benda penjenis dalam kutipan teks tersebut. Materi soal teks observasi soal nomor 37, kalimat efektif. Pada soal ini nanti disajikan satu buah kalimat tidak efektif dan 4 alternatif perbaikannya. Siswa dapat memilih perbaikan yang tepat untuk kalimat tidak efektif tersebut. Jadi ada satu buah kalimat yang tidak efektif, kalian diminta untuk memilih perbaikan kalimat tidak efektif tersebut menjadi kalimat efektif. Bisa saja karena pilihan kata atau struktur kalimatnya. Kemudian soal nomor 38, kata kerja pembeda. Pada soal nomor 38 ini disajikan kutipan teks prosedur yang di dalamnya memuat kata kerja pembeda. Siswa dapat menentukan kata kerja pembeda dalam teks tersebut. Jadi nanti ada satu buah teks prosedur. Nah, di dalamnya itu terdapat pemakaian kata kerja pembeda. Kalian diminta untuk menentukan yang mana kata pembeda yang dimaksudkan. Materi soal teks observasi soal nomor 39, kesalahan kebahasaan. Pada soal nomor 39 ini disajikan kalimat yang terdapat kesalahan kebahasaannya. Dengan 4 pernyataan terkait kesalahan tersebut, siswa dapat menemukan satu pernyataan yang tidak sesuai dengan kesalahan kebahasaan kalimat tersebut. Jadi nanti ada satu buah kalimat yang secara kebahasaan salah. Kemudian disajikan 4 pernyataan yang terkait dengan kesalahan tersebut. Ada 3 pernyataan yang sesuai dengan kesalahan dan 1 pernyataan yang tidak terkait dengan kesalahan kebahasaan tersebut. Kalian diminta menentukan 1 pernyataan yang tidak sesuai. Selanjutnya soal nomor 40, judul teks observasi. Pada soal nomor 40 ini nanti disajikan 4 alternatif judul teks. Siswa dapat memilih 1 judul yang dapat digunakan untuk menulis teks observasi. Jadi pada soal ini nanti ada 4 pilihan judul teks. Kalian diminta memilih 1 judul yang dapat digunakan untuk memberi judul sebuah teks observasi. Selain terdiri dari 40 butir soal pilihan ganda, maka di dalam PAS nanti akan ada 2 buah butir soal uraian, yaitu soal nomor 41, menanggapi teks imajinasi. Pada soal nomor 41 ini nanti disajikan satu buah kutipan teks. Siswa memberikan tanggapan terhadap jenis teks tersebut dan menyebutkan perwatakan tokoh dalam teks tersebut. Dan soal uraian nomor 42, menulis teks prosedur. Pada soal nomor 42 ini nanti disajikan ilustrasi tentang suatu keadaan. Siswa dapat menulis teks prosedur atau protokol melakukan sesuatu sesuai dengan ilustrasi tersebut dengan memerhatikan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, demikian tadi kisi-kisi PAS Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Untuk membekali kalian dalam menghadapi PAS, selain mempelajari kisi-kisi, tentu kalian harus juga mempelajari beberapa materi soal, contoh soal dan latihan yang ada di video-video yang lain yang ada di channel ini. Selamat belajar.